pakai ilmu hidup, ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi salah hidup, ya kan? Akhirnya salah hidup. Ketika salah hidup, akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya banyak masalah, banyak beban, banyak hutang. Banyak hutang belum selesai, top up, 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 dan top up lagi kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang pertama begini teman-teman. Ini mindset yang harus dirubah ya teman-teman. Ini mindset yang harus dirubah ya. Bahwa ini saya harus menyadarkan teman-teman dulu. Teman-teman selama ini masih belum sadar. Teman-teman masih terjebak bahwa datangnya uang itu dari bekerja, dari bisnis, dari kepintaran, kan gitu, dari titel jabatan, betul nggak? Betul, ya kan, jempol yang betul jempol kan. Nah, ini mindset salah teman-teman ya. Baik Anda panjenengan ada yang pejabat, ada yang dosen, ada yang guru, ada yang biasa. Kalau teman-teman tidak memahami ilmu spiritual, ya kan? Kalau ilmu sainsnya namanya servo mechanism gitu ya, pengembangan diri. Teman-teman mau bekerja kayak apapun, berkarir kayak apapun, berbisnis, berusaha kayak apapun, ujung-ujungnya akan tetap tidak akan merasakan kebahagiaan. Tidak akan merasakan kebahagiaan karena sebenarnya tujuan hidup itu apa sih? Apa teman-teman? Apa? Tujuan hidup apa teman-teman? Yang bisa jawab nanti kalau ketemu, ya biar dicatat sama Mas Farhan. Yang bisa jawab nanti kalau ketemu saya kasih hadiah. Hadiah kristal limorian. Tujuan hidup untuk beribadah. Salah. Bersenang-senang. Untuk Salah. menang-senang. Salah. Bersenang-senang. Salah. Bahagia. Salah. Hidup mulia dan berbahagia. Salah. Berkelimpahan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Salah. Berkelimpahan untuk mati. Tujuan hidup untuk mati. Tujuan hidup untuk hidup. Memanisiakan manusia. Satu-satu. Belum ada yang betul jawabannya. Untuk sadar. Untuk sadar. Hidup salah. Mencari diri. Kalau bisa betul nanti tak kasih batu kristal limorian saya ya. Saya punya batu kristal limorian itu kalau dipakai itu bisa menyerap energi negatif. Ya, Bersenang-senang, Kak. Salah, belum tepat. Perbaiki karma. Salah. Untuk hidup. Salah. Hidup untuk hidup. Aduh, masih salah semua. Oke, sudah. Gak ada yang benar berarti gak ada yang dapat. Gak ada yang dapat ya. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Apa yang Anda sebutkan tadi, apa yang Anda jawab tadi, sekalian semua tadi itu hanya efek, bukan tujuan. Itu efek gitu loh. Itu efek dari kehidupan, bukan tujuan. Ya seperti yang jenengan seperti bahagia, bersenang-senang, itu efek gitu loh. Sedangkan sekarang sedang lagi sedih, nggak punya uang, itu efek gitu loh. Efek ketika teman-teman tidak memahami esensi tujuan hakikat dari hidup gitu. Nah itu. Akhirnya ketika tidak memahami ya, mematikan ego belum benar. Belum benar ya. Ketika teman-teman tidak tahu tujuan hidup, akhirnya ya efeknya seperti ini gitu loh. Efeknya seperti ini, hidup banyak masalah, banyak beban, gitu kan? Tujuan hidup itu memperbaiki karma, salah. Ya, wes sudah, gak usah, udah selesai. Kasih tahu sekarang. Menemukan diri sendiri. Menemukan diri sendiri, salah, ya, salah. Belum, ya nggak apa-apa. Mau ketenangan jiwa, mau kebahagiaan, mau senang-senang, mau bermanfaat, mau beramal soleh, mau apapun, salah semua. Itu namanya efek dari kehidupan. Tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Nah, catat Mas Farhan, Pak Slamet Riyadi. Nanti kalau ketemu, nanti tak kasih kristal lemorian. Nah ini, Pak Mas Farhan, Pak Slamet Riyadi ya. Amin. Kalau ketemu loh Pak ya, kalau nggak ketemu ya nggak tak kasih loh ya. Mulai kampung Mas, baru ketemu. Gimana Pak? Pulang kampung ntar baru ketemu. Saya orang Purwasri Mas. Oh Purwasri, makanya kok bisa jawab. Deket rumah saya berarti, deket kantor saya. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Slamet Riyadi ini ya, tujuan hidup itu ya hidup itu sendiri gitu loh. Nah hidup itu apa kan? Hidup itu adalah ya Tuhan gitu. Makanya tak tiupkan ruhku,
gitu loh. Di dalam hati kita, di dalam diri kita ada Sang Tuhan. Makanya di dalam agama Islam kita disuruh mengenal apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Kalau mengenal Tuhannya pasti mengetahui tujuan hidupnya. Lah tujuan hidup itu ya hidup itu sendiri. Ketika kita mengerti hidup, disitulah kita akan mengenal dengan Tuhan kita. Ketika kita sudah mengenal Tuhan kita, apapun tanpa kita minta itu sudah otomatis dikasih oleh Sang Tuhan gitu. Udah otomatis. Karena hakikatnya di sini saya mulai tanya ya. Karena di sini hakikatnya yang namanya uang dan kekayaan itu datang bukan karena bekerja. Ya. Hakikatnya uang dan kekayaan datang bukan karena bekerja. Betul enggak? Betul enggak? Yang setuju jempol. Betul enggak? Iya. Banyak sekali orang di luar mungkin ya teman-teman yang ada di sini ya kan. Setiap hari bekerja kan gitu kan. Bahkan bekerja keras katanya, bekerja keras supaya kaya. Nah, mohon maaf, di luar sana banyak orang bekerja keras, kuli bangunan, katakanlah, apa namanya tukang dan lain itu kerja keras, tapi kenapa nggak kaya-kaya? Banyak bekerja mulai dari pagi sampai sore bahkan lembur sampai malam-malam tapi hidupnya ya gitu-gitu aja ya kan, motor kredit, rumah kredit gitu, mobil kredit gitu, panci kredit, daster kredit ya kan. Berarti yang namanya uang dan kekayaan sebenarnya datang bukan karena bekerja ya kan, bukan karena bekerja. Yang kedua, uang dan kekayaan apakah datang dari kepintaran? Ya atau enggak? Iya kan? Enggak. Apakah uang dan kekayaan datang karena kepintaran? Yang bilang tidak jempol. Bukan. Tidak. Ini untuk merubah mindsetnya teman-teman aja gitu loh ya. Supaya teman-teman paham ya bahwa uang kekayaan itu datang bukan karena itu tadi gitu loh. Bukan karena kepintaran. Bukan karena kepintaran, bukan karena pekerjaan juga. Selanjutnya, uang dan kekayaan apakah datang karena titel dan jabatan? Kira-kira ada yang menjabat nggak di sini? Pak RT mungkin, Pak RW mungkin, DPR mungkin. Iya atau enggak? Uang dan kekayaan apakah datang karena titel dan jabatan? Enggak kan? Enggak. Nah ini harus dipahami. Tuh. Yang terakhir, uang dan kekayaan juga datang bukan karena bisnis dan usaha. Banyak orang berbisnis, berusaha kepengen mendapatkan uang, tapi kenyataannya malah mendapatkan hutang. Bener nggak? Bener nggak? Iya. Semakin besar hutangnya, semakin besar bisnisnya, semakin besar pula hutangnya. Ya, bener ya? Bener ya? Nah, ini harus dipahami teman-teman. Ini harus dipahami. Terus lantas kita harus ngapain, Mas? Kan gitu. Kalau ternyata uang dan kekayaan datang bukan karena 4 jenis tadi. Yang harus dilakukan teman-teman itu ya menyelaraskan, menyamakan vibrasinya teman-teman dengan yang namanya uang dan kekayaan. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, semua tentang kekayaan gitu ya, uang gitu ya. Uang itu terbuat dari apa teman-teman? Kertas, ya kan? Kertas dari pohon teman-teman. Pohon dari tanah gitu kan. Pohon dari biji-biji dari tanah, menyerap saripati tanah. Berarti uang partikelnya tanah teman-teman. Coba lihat temboknya teman-teman itu, batu bata, pasir gitu kan, biji besi semuanya berasal dari mana teman-teman? Tanah. Bener nggak? Tetapi faktanya, nyatanya teman-teman kepengen sogeh, kepengen banyak uang, kepengen hidup bahagia, tetapi tidak pernah mau menyamakan vibrasinya dengan partikel tanah. Lebih
kepada partikel api. Lebih kepada partikel api. Coba saya tanya. Sifatnya tanah gimana? Tenang, dingin, sabar, damai, bahkan memberi, menghidupi. Itu sifatnya tanah, partikel tanah. Sedangkan kalau sifatnya api gimana? Panas, bener? Panas, membakar, ya kan? Kira-kira sinkron nggak? Ketika tubuhnya teman-teman, dirinya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya, lebih dominan, ya kan? Sikap sifat partikel apinya, kira-kira sinkron nggak dengan partikelnya uang? Kalau sering pegel, marah, dongkol, kecewa, ya kan, dendam, ya kan, mengeluh, kira-kira sesuai nggak? Makanya kejayaran teman-teman kalau dapat uang gitu kan, gajian gitu ya, belum ada 1 bulan, masih 1 hari 2 hari sudah twing, besok udah habis. Ini realistis teman-teman, bener nggak? Jempol yang bilang bener. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dirinya teman-teman, mohon maaf ya, dirinya teman-teman lebih dominan partikel apinya, bukan partikel tanahnya. Ketika teman-teman dominan partikel tanahnya, uang yang didapat itu akan betah, teman-teman. Ketika uang itu betah di dalam diri kita, otomatis akan nambah, gitu loh. Nah, ini harus dipahami, teman-teman. Nah, secara ilmu fisika kuantum namanya partikel api. Secara ilmu agama namanya penyakit hati. Makanya Nabi Muhammad selama hidupnya ketika menjadi seorang nabi gitu ya, itu dibersihkan apanya, teman-teman? Hatinya. Berapa kali? Ada yang tahu berapa kali? 4 kali, teman-teman. 4 kali. 4 kali Nabi Muhammad itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan penyakit hatinya. Loh, ini kita harus paham ya. Kalau kita mengaku bagi yang muslim ya, mengaku umatnya Nabi Muhammad ya, teman-teman harus laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, mengikuti jejak-jejaknya Nabi, dibelah hatinya, diambil penyakit hatinya, itu seperti itu. Tapi ojo dibelah sampai glati, mau mati engko sampean. Ya, enggak gitu ya. Apa menunggu malaikat Jibril? Ya mustahil malaikat Jibril datang kepada panjenengan, wong bukan nabi, kan gitu. Boro-boro malaikat Jibril yang datang, malaikat Israel bisa-bisa, ya kan, dibersihkan sak ruh-ruhnya, ya kan, daripada setiap hari hidup nersulo, ya kan, mengeluh terus gitu kan, ya kan, setiap detik, setiap menit mengeluh, ya kan, dosa gede loh. Nah itu, makanya apa? Makanya harus dibersihkan, ya, dibersihkan. Nah, dibersihkan apa? Penyakit hatinya. Ya, oke. Partikel api, kalau secara ilmu agama disebut dengan penyakit hati, ya. Secara agama disebut dengan penyakit hati. Kalau secara ilmu medis, gitu ya, ilmu medis itu adalah hormon kesetresan, teman-teman. Jadi setiap teman-teman marah, pegel, mangkel, dongkol, sedih, dendam gitu ya, kecewa, khawatir, bingung, stres gitu ya, walaupun itu hanya 1 detik aja, itu akan terproduksi yang namanya hormon kesetresan. Dan hormon kesetresan di sini yang terproduksi ada 3 jenis, dan inilah yang akan membuat hidup panjenengan itu sengsara. Inilah yang membuat hidup panjenengan harus berhutang ke bank. Inilah yang membuat teman-teman hidupnya banyak beban, banyak masalah. Itu 3 hormon ini, teman-teman. Hormon apa aja? Hormon kortisol. Jadi teman-teman marah gitu, seperti itu, atau mengeluh,
itu akan terproduksi gitu loh, ya. Terproduksi hormon kortisol, ya kan. Yang kedua hormon norepinefrin. Yang ketiga hormon adrenalin, hormon kesedihan, hormon ketakutan. Dan ketika hormon-hormon ini setiap hari terproduksi, ya, di dalam diri kita, gitu ya. Di dalam diri kita, yang terjadi akan mengaktifkan. Jadi di kepala kita ini ada 2 kelenjar, teman-teman. Ya. Ada 2 kelenjar, ada kelenjar amigdala dan kelenjar pineal. Ya. Ada 2. Di antara otak kanan dan otak kiri, di situ ada 2 kelenjar. Nah, ini kelenjar salah satu ya. Kalau kelenjar amigdala itu kelenjarnya orang miskin, orang susah. Ini. Jadi orang miskin itu sudah ada kelenjarnya. Kalau orang kaya, banyak uangnya, hidup bahagia, itu adalah kelenjar pineal. Nah ini, lah 2 kelenjar ini, kalau kelenjar amigdala yang aktif, otomatis pineal nggak aktif, teman-teman. Kalau kelenjar pineal yang aktif, amigdala nggak aktif, teman-teman. Nah ini loh, ini bahaya, ini bahaya sekali. Nah ciri-cirinya apa, Mas? Ya, sekarang saya kasih tahu dulu. Ketika hormon-hormon kesetresan tadi terproduksi di dalam tubuhnya teman-teman dan menjalar ke otak gitu ya, dia akan mengaktifkan kelenjar amigdala. Nah, kelenjar amigdala itu ciri-cirinya seperti apa? Ya, ciri-cirinya itu selalu menolak semua keinginan teman-teman. Contoh. Jadi ini biasanya lebih disebut dengan mental block. Jadi seperti ini, aku mau usaha itu enggak punya modal. Aku mau usaha ini enggak, jangan-jangan enggak laku. Aku mau mobil Alphard, enggak bekerja untuk mobil Alphard. Jadi ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Dijawab-jawab sendiri. Ada enggak yang mengalami di situ? Ada nggak yang mengalami jempol? Yang mengalami bilang jempol ya. Nah, jadi sering ada penolakan dari dalam diri gitu loh. Ya. Kenapa kok ditolak gitu loh ya? Karena kelenjar amigdala memang sifat sikapnya seperti itu. Tidak bisa untuk hidup maju, tidak bisa hidup bahagia gitu loh. Itu seperti itu. Jangan-jangan aku nanti jatuh ya. Jangan-jangan nanti aku kecelakaan. Nah kayak gitu. Wah, ini waktunya bayar. Jangan-jangan nanti aku nggak bisa bayar karena nggak bekerja. Jadi kayak gitu. Ngomong-ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri gitu loh. Siapa yang ngomong? Ya dirinya ada sendiri gitu loh. Ya, dirinya ada sendiri. Kenapa kok dia bisa ngomong? Karena dia sedang dikendalikan oleh kelenjar amigdala. Dan sedangkan kelenjar amigdala itu dia aktif, otomatis kelenjar pineal tidak aktif. Nah, harusnya teman-teman hidup di dunia itu diaktifkan kelenjar pinealnya. Lah, kelenjar pineal itu tadi saya bilang apa? Itu kelenjarnya orang kaya, kelenjarnya orang spiritual. Nah, ini kalau aktif, itu fungsinya ada 2, teman-teman. Kelenjar pineal itu kalau aktif fungsinya ada 2. Fungsinya adalah untuk kecerdasan finansial loh, dan kecerdasan spiritual. Itu kalau aktif, otomatis kita sudah tahu jalannya uang. Oh gini, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkan ya? Cara untuk mengaktifkan gland pineal ini, caranya hanya dengan meditasi, teman-teman. Dan meditasi pun nggak ngawur, nggak cukup hanya duduk diam gitu ya. Udah mek ngono tok, enggak. Kalau teman-teman duduk diam nggak ada gurunya, kesambet kesurupan nanti. Ya. Kelenjar pineal itu bisa aktif ketika banyaknya hormon, ya. Hormon serotonin dan melatonin, teman.
Nah, ini loh yang dibutuhkan hidupnya teman-teman itu, ya. Jadi yang dibutuhkan adalah hormon serotonin dan melatonin gitu. Ketika hormon serotonin dan melatonin banyak di dalam tubuh, gitu kan, yang terjadi kelenjar pineal aktif, otomatis hidup tenang, santai, damai, bahagia, sudah otomatis uang itu datang. Makanya disebut apa? Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datang tidak disangka-sangka. Jadi ada siklusnya teman-teman. Hidup itu enggak cuman hidup kerja, hidup bisnis gitu aja. Kalau hidup cuman kerja ya enggak akan bahagia. Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja kan gitu. Hidup untuk bisnis atau bisnis untuk hidup kan gitu. Enggak bahagia. Apalagi hidup didasari oleh hutang. Apalagi bisnis didasari oleh hutang gitu. Udah enggak akan pernah bahagia kan Guso. Kan gitu. Ya. Nah, secara fisika kuantum partikel api, makanya di Al-Qur'an untuk teman-teman muslim gitu ya, sudah dijelaskan loh teman-teman. Sudah dijelaskan belum? Apa dalilnya? Pak Ustadz tadi mau ada yang tak panggil Pak Ustadz tadi. Mas siapa? Mas Alim tadi. Dalilnya apa, Mas? Supaya kita tidak memproduksi partikel api. Di surat apa? Tahu? Ya ayyuhalladzina amanu Ha-ha. qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah itu. Nah itu kan sudah jelas toh Pak. Ya, sudah jelas loh itu ya Pak Agus Topo. Sudah jelas loh teman-teman ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wakuduhan nasu wal hijaroh. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api. Ya kan? Wakuduhan nasu, bahan bakarnya api adalah manusia loh. Pertanyaannya di sini, kenapa bahan bakarnya neraka atau api? Kenapa harus manusia gitu? Kenapa kok nggak jin saja? Yang notabene sama-sama api kan gitu. Kenapa harus manusia? Karena ternyata manusia setiap detik, setiap menit itu suka memproduksi partikel api. Loh ini jelas di sini. Ditambah lagi la tahdab walakal jannah. Hadisnya bilang seperti itu. Janganlah kau marah, bagimu surga. Nah, bagimu kesuksesan. Jannah di sini jannah maksudnya bukan surga di sana, tapi apa? Kesuksesan. La tahdab walakal jannah. Jangan kau marah, bagimu kesuksesan. Mas Salim umurnya berapa? Mulai marah-marah kapan? Umur 48. Mulai punya rasa marah kapan? Mulai marah sekitar umur 30-an, Mas. 30. Yakin? Kayaknya yakin setelah kayak 35-an, 30 habis nikah lah. Anak kecil itu mulai kalau di zaman sekarang itu, anak kecil itu mulai ada rasa jengkel, marah itu umur 1 tahun nih, Mas. Gitu ya. Kalau di zamannya panjenengan, setidaknya umur 2 tahun, Mas. Iya kayaknya. Lah iya benar enggak? Kayak anak-anaknya panjenengan itu loh, sudah ada mulai rasa jengkel gitu ya, sudah ada mulai rasa jengkel umur berapa kan? Umur sejak kecil toh. Iya. Bayangkan kalau umurnya panjenengan tadi berapa? 48. Katakanlah mulai ada rasa jengkel, rasa kecewa, rasa pegel, mangkel, marah itu umur 2 tahun. 48 dikurangi 2 tahun berapa, Mas? 46 tahun, Mas. 46 tahun partikel api, hormon kesetresan, penyakit hati bersarang di dalam diri kita. Makanya tidak heran uang tidak mau datang ke kita, nggak betah ke kita. Karena apa? Vibrasinya nggak sama. Loh itu loh. Betul loh nggak? Iya betul, Mas. Dapat uang berapapun cepat habis. Karena betul, apa? Betul. Nggak sama. Lebih banyak partikel apinya di dalam diri, ya kan? Penyakit hatinya daripada uang. Sedangkan uang itu sifatnya tanah, baik. Nah itu. Ya kan? Nah itu.
Makanya Ya. aku pengen ikut RK, ingin bersihin itu semua, Mas. Nah iya, makanya nanti di RK itu saya ajarkan untuk dibersihkan. Tapi setidaknya teman-teman ya, setidaknya sebelum mengikuti RK ya, sebelum mengikuti RK ya, menjadi manusia baik versi terbaiknya teman-teman. Saya buat contoh Mas Alim. Mas Alim sudah menyimpan partikel api, ya kan, penyakit hati itu sudah 46 tahun teman-teman. Jadi sekarang mulai detik ini jangan ditambah lagi, Mas. Oke, Pak. Jangan Oke, ditambah siap. lagi. Sebelum mengikuti RK ya teman-teman, Iya. mulai nggak boleh marah-marah lagi, nggak boleh kecewa lagi, nggak boleh dendam, nggak boleh mangkel, nggak boleh pegel, nggak boleh dongkol. Supaya apa? Tidak terproduksi terus itu partikel api gitu. Supaya Oke, apa? tapi- Supaya kehidupannya juga didatangi uang gitu loh. Ketika sudah mendapatkan uang sudah cukup, baru mengikuti RK, nanti dihilangkan partikel api yang mengendap selama 46 tahun itu. Nah, itu. Siap, Mas. Ketika kita sudah bersih gitu ya. Ketika kita sudah bersih, banyak sekali orang-orang di luar sana itu terjebak dengan kata-kata memperbesar wadah rezeki. Padahal wadah rezekinya itu kotor gitu loh. Kotor. Sedangkan rezeki itu datangnya dari Sang Tuhan, Sang Maha Suci, Rohman Rohim. Kalau wadahnya kotor, kotor dari partikel api, penyakit hati, rezekinya meleset terus. Makanya di RK ini, Mas teman-teman ya, saya ajarkan bagaimana tata cara untuk membersihkan partikel apinya, membersihkan penyakit hatinya, seperti Nabi Muhammad dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Ya. Kalau sudah Iya, Mas. seperti itu, ya, sudah seperti itu, luar biasa, ya, luar biasa. Luar biasanya apa? Kelihatannya cuma jualan receh, tapi rezekinya gede. Kelihatannya cuma jualan yang kecil-kecil, tapi rezekinya gede. Karena apa? Yarzuquhu min haitsu la yahtasib, datang tidak disangka-sangka. Sekarang saya tanya teman-teman, pasti yang hadir di sini semuanya pasti pernah mempunyai atau merasakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pernah nggak? Pernah, Mas. Pernah kan? Coba flashback Pernah. ke belakang. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu entah makanan, entah minuman, entah uang, entah kabar gembira, datangnya dalam hal keadaan apa? Ketika apa, teman-teman? Ketika tenang, Mas. Nah, Ketika tenang. ketika tenang, ketika damai, ketika bahagia, bener nggak? Betul, Mas. Iya. Makanya apa? Ketika teman-teman sudah tenang, sudah damai, sudah bahagia gitu ya. Walaupun usahanya kecil-kecilan, tetapi yarzuquhu min haitsu la yahtasib itu didatangkan oleh Tuhan gitu loh. Oleh semesta. Karena apa? Sinkron. Sinkron. Bahkan nanti ketika ketemu di pelatihan teman-teman tak ajari ilmu mendatangkan kekayaan tanpa harus bekerja. Oh, enak. Amin. Enak. Itu yang dipakai ilmu oleh para artis-artis juga, teman-teman. Ketika artis itu sedang lagi nggak laku, dia segera melakukan ini. Akhirnya apa? Akhirnya uangnya naik lagi. Ketika teman-teman banyak partikel api, banyak hormon kesetresan atau penyakit hati yang sudah masuk ke otak, mengakibatkan teraktifnya kelenjar amigdala. Di situ kondisi gelombang otak ya, gelombang otaknya teman-teman jadinya beta, teman-teman. Gelombang otaknya jadinya beta ya. Jadi teman-teman dalam menjalani hidup gitu ya, diusahakan selalu dalam keadaan gelombang alfa, gelombang tenang, nyaman, puas, bahagia dan lain-lain. Supaya apa? Sinkron itu yang namanya uang. Makanya apa? Kenapa panjenengan, coba saya tanya. Di sini yang muslim. Coba, kalau teman-teman sholat gitu ya kan. Kalau sholat, membaca Al-Fatihah gitu ya. Dan membaca suratnya, itu pakai lagu nggak teman-teman?
Ada dalilnya, auzida alaihi warotilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an itu tartil. Tartil itu pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kayak gitu. Ketika teman-teman membaca sholatnya, bacaannya seperti itu, gelombang otaknya turun, teman-teman. Tapi berhubung teman-teman nggak bisa tartil gitu ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ruwet hidupnya. Ruwet hidupnya panjenengan. Karena apa? Gelombang otaknya nggak turun. Kan harusnya tartil tapi nggak tartil. Harusnya ada lagu nggak lagu gitu. Makanya diusahakan selalu dalam keadaan gelombang alfa. Otaknya ini bukan beta seperti sekarang. Kalau beta itu ya cemas. Coba saya tanya, masih ada rasa khawatir nggak teman-teman hari ini, detik ini? Iya. Pasti. Bahkan cemas juga, betul. Kenapa? Karena kondisi gelombang otaknya beta, teman-teman. Nah, gelombang otak beta itu diakibatkan kelenjar amigdala. Kelenjar amigdala diakibatkan hormon kesetresan. Hormon kesetresan diakibatkan karakter sikap sifatnya teman-teman. Yang suka marah, suka pegel, suka mangkal, susah dendam, kecewa, sedih. Makanya sebelum mengikuti RK teman-teman disudahi sikap sifat seperti itu. Disudahi. Ketika teman-teman ya supaya apa? Tidak bertambah, ini sudah puluhan tahun loh, apalagi ini ada yang mbah-mbah enggak di sini yang umurnya sudah 50, 60, 70 gitu. Bahwa ini apakah nggak malah apa partikel apinya nggak malah banyak banget gitu loh. Ya kan? Harusnya nantinya meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah gitu kan. Karena masih punya hutang, masih punya beban, punya masalah, akhirnya meninggal dunia. Ya wes, langsung cus. Bukan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi innalillahi wa inna ilaihi nar mungkin ya. Nah itu seperti itu ya kan. Nah ini harus paham teman-teman. Ya harus paham. Setidaknya sebelum teman-teman nanti mengikuti RK ya belum ikut juga nggak apa-apa gitu. Mas mungkin Mas apakah boleh saya nyicil? Boleh. Bayar dulu maksudnya ke Mas Farhan misalnya, Mas saya nyicil dulu 500. Mas nyicil 700, nanti kalau sudah memenuhi baru mengikuti, boleh teman-teman. Daripada ditabung di rumah habis terus. Karena apa? Karena masih keadaan gelombang beta, masih ke partikel api. Akhirnya apa? Uangnya nggak betah gitu loh. Karena hidup itu butuh yang namanya ilmu, teman-teman. Kalau hidup nggak berilmu, akhirnya hidup ya seperti ini. Lah teman-teman itu mengikuti ilmu RK itu, mengikuti pelatihan RK itu, di mana teman-teman itu adalah tolabul ilmi. Ya kan dalilnya kan tolabul ilmi faridotun ya kan. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim dan muslimat, wajib loh teman-teman mencari ilmu itu. Bukan berarti teman-teman sudah dewasa, sudah tua, terus nggak pernah mencari ilmu loh. Dan ilmu yang harus dicari hari ini itu adalah ilmu yang harus didapat pada kesempatan kali ini adalah ilmu tentang hidup. Karena apa? Kita hidup di dunia yang dimana membutuhkan yang namanya mobilisasi dengan yang namanya uang. Bahkan masuk surga pun juga uang, teman-teman. Percaya nggak? Percaya nggak kalau kunci masuk surga itu adalah uang? Percaya nggak? Ada yang nggak percaya? Tak jelaskan kalau nggak percaya. Ya kan? Kalau nggak percaya kunci masuk surga adalah uang, semua amal ibadah orang hidup itu ketika mati putus kecuali 3. Ya kan? Pertama apa? Amal jariyah. Amal jariyah itu beda dengan sedekah. Beda dengan sodakoh. Amal jariyah itu amal yang membutuhkan uang besar. Bangun jalan, bangun panti asuhan, bangun rumah ibadah. Butuh uang besar nggak di situ? Butuh. Kalau nggak punya uang, mampu? Nggak bisa. Ilmu yang bermanfaat.
Teman-teman menyekolahkan anaknya kalau nggak punya uang bisa masuk ke sekolah favorit? Nggak bisa. Ibu, saya daftar ya, titip anak saya di sekolah ini, tapi saya nggak punya uang. Kira-kira ditolak nggak? Tolak. Karena apa? Membentuk ilmu manfaat itu juga butuh uang. Yang ketiga itu adalah apa? Doa anak yang soleh. Membentuk anak menjadi yang soleh, yang baik juga butuh uang. Berarti kunci masuk surga pun ternyata juga ya kan? Ya, ini realistis teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman ya sebelum ya ini saran saya ya. Saran saya dan nanti di akhir saya doakan teman. Saya sabdakan teman-teman ya. Saya sabdakan nanti tangannya dihadapkan kamera semuanya. Saya sabdakan teman-teman uangnya banyak dan pasti mengikuti RK semuanya. Nah, gitu ya. Dan seperti itu. Jadi kondisi beta. Jadi sebenarnya ya yang membuat teman-teman hidup masuk akal juga penjelasan Bang Yunus ini. Ini sama niki lucu Mas. Ya kalau nggak masuk akal ya nggak diterima Mas. Memang kenyataannya faktanya seperti itu Mas. Secara agama, secara fisika kuantum, secara spiritual, secara kesehatan itu bisa dicari semua Mas. Itu semua ya gitu. Ya memang seperti itu ya. Begitulah cinta ya kan. Lele begitulah cinta dari tanah tiada akhir batai. Cepat kelan. Ya, mau nanya ini gini untuk masalah apa itu ya Nah, emosi coba atau Mas Gobor. Coba ya. kata-katanya jangan ada masalah karena kata-kata adalah doa. Akhirnya hidupnya penuh masalah loh. Oh iya gini. Perihal. Nah, perihal. Gini loh. Oh. Untuk emosi kita kan ya sudah biasa sih. Artinya bisa menekan dan lain sebagainya. Tapi untuk perihal anak ini kan kadang kan kita kan saya itu baru punya anak ya masih kecil-kecil seringnya gelut baik nah itu kan pas kita kan lah apa enggak kan ibunya juga seperti itu gitu loh, Intinya membuat pusing bapak ngono toh Pak. nggih akhirnya kan apa itu apinya atau sifat apinya yang keluar loh. Ya, begini. Sebenarnya yang terjadi di luar kita itu atas resonansi dari dalam diri kita. Jadi ketika di dalam dirinya panjenengan masih ada rasa kecemasan, kekhawatiran, apalagi panjenengan sudah menerima kata iki wis mesti tukaran terus iki. Al-kalamu nisfu doa, kata-kata itu separuhnya doa Pak. Otomatis anak-anak ya gelut terus Pak membuat panjenengan. Jadi ketika panjenengan sudah tenang, sudah santai, sudah damai itu Pak, panjenengan tidak akan tidak terjebak dengan keadaan. Nah, ini saya jelaskan lagi ya. Sebenarnya manusia itu mempunyai yang namanya medan elektromagnetik. Ini kalau dijelaskan di buku namanya buku Becoming Supernatural. Silakan teman-teman bisa beli buku itu nanti. Di mana? Di Shopee. Saya nggak ada. Ya, di buku Becoming Supernatural karangannya Dr. Joe Dispenza gitu ya. Karangannya Dr. Joe Dispenza itu kita itu mempunyai medan elektromagnetik, Pak. Medan elektromagnetik namanya aja medan elektromagnetik, otomatis menarik segala sesuatu, ya kan? Ya. Kalau di dalam bahasa kasaran namanya adalah aura. Nah, ketika di dalam dirinya panjenengan belum tenang, belum santai, belum damai, masih kemerungsung, masih bingung, masih stres, masih khawatir, otomatis yang di luar pun akan amburadul, carut-marut, termasuk uangnya panjenengan juga, Pak. Begitu. Makanya apa? Di dalam Islam, la haula wala quwata. Tidak ada daya. Jadi ketika memperbaiki segala sesuatu itu dalamnya dulu, bukan luarnya. Makanya di dalam Islam, la haula wala quwata, tidak ada daya. Daya itu apa? Kekuatan. Kekuatan itu apa? Energi, Pak. Makanya apa? Dalamnya dulu panjenengan dibenahi, partikel apinya itu dibuang semuanya, baru luarnya ngikut.
sak uang-uangnya, Pak. Makanya apa? La haula wala quwata. Di dalam lagu kebangsaan kita juga sudah disebutkan, bangunlah jiwanya, benar? Bangunlah badannya, loh, jiwanya dulu. Tapi karena teman-teman nggak ngerti ilmunya, selalu memperbaiki yang di luar, betul nggak? Akhirnya apa? Anake diuring-uring, wah, aja tukaran wae, tak kamplengi dhewe engko ya ngono Pak Dokter ya. Begitu ya? Ya malah tambah ruwetisasi, Pak. Malah duitnya sampean ora betah ning ngone sampean gitu loh. Ya, Pak Abdul Ghafur ya. Jadi kita itu mempunyai medan elektromagnetik gitu loh. Belum lagi pulang kerja di kerjaan ada masalah yang jadi korbannya siapa? Anaknya, istrinya, ya kan? Nah, ini ilmu hidup, Pak. Makanya teman-teman ya, pesan saya ya, sebelum teman-teman ya mengikuti RK untuk detik ini dan seterusnya dihilangkan itu yang namanya marah-marah, pegel, mangkel, kecewa, sedih dan lain-lain supaya tidak nambah lagi. Loh, Pak Gopur, umurnya sekarang pinten? 41. 41 dikurangi 2 tahun, 39 tahun. Banyak partikel Apinya. ya kan? Nah, jangan ditambahi lagi ya. Nanti lagi ditambahi lagi duit malah ra gelem betah Pak ning ngene sampean, Pak. Oke. Ya, gitu ya. Itu seperti itu. Ya, teman-teman setidaknya ada pengetahuan seperti itu ya, teman-teman. Setidaknya teman-teman hindarilah ya, ku anfusakum lah, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api. Wis nggak perlu marah-marah, pegel mangkel. Nah, untuk menghilangkan endapan emosi partikel api hormon kesetresan ketika kita sudah, karena apa? Ada prakteknya teman-teman. Dan itu harus ketemu. Jadi saya nggak bisa lewat online, nggak bisa, mohon maaf sekali. Jadi memang nggak ada RK online, memang nggak ada. Karena apa? Nanti teman-teman tuh saya portal gitu ya badannya untuk mengeluarkan portal alkemis namanya, untuk mengeluarkan endapan emosi partikel api tadi, penyakit hati tadi, gitu loh. Ketika sudah keluar, otomatis vibrasi kita sama dengan yang namanya uang dan kekayaan. Sehingga ketika kita berusaha, berbisnis, itu uangnya betah. Ketika uangnya betah, akhirnya apa? Berkah. Ketika uangnya berkah, pasti nambah, gitu loh. Iya. Makanya apa? Di sini ada dalil ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai orang yang beriman, makanlah ya segala sesuatu dari bumi itu apa? Yang baik, yang halal dan baik. Lah kebanyakan teman-teman halal tapi nggak baik gitu loh. Teman ya di sini nanti kalau teman-teman hendak mengikuti RK ada 2 RK yang harus diikuti gitu ya, ada 2 RK, salah satu ada RKBE 360 derajat dan ada RK privat. Kalau RK privat itu 2 hari 1 malam itu sudah include kamarnya, makannya ya. Kalau RKBE itu 5 jam. Jadi nanti panjenengan saya ajarkan tata cara bagaimana seperti apa dan nanti itu ada satu penurunan gelombang otak, terus ada pernafasan ya. Pernafasan ini tujuannya untuk menarik energi yang terjebak selama umurnya teman-teman itu terjebak di 3 cakra bawah. Ya. Nanti di buku Becoming Supernatural juga sudah dijelaskan. Itu ditarik di cakra jantungnya sini. Nah, di cakra jantung sini, di situ nanti untuk apa? Untuk ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan kekayaan. Ya. Dan ada juga nanti ada ABS, reprogramming alam bawah sadar. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam surat Yasin ayat 82. Teorinya, prakteknya seperti apa? Nanti saya ajarkan. Di surat Yasin kan sudah dijelaskan teman-teman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama sesungguhnya manusia amruhu idza arada syai'an. Perintahkanlah dirimu ya kan? Dirimu ketika mempunyai keinginan
Ayakula, maka ucapkan lahu keinginanmu, kun, ya. Ketika sudah seperti itu, otomatis Tuhan akan menjawab fayakun, maka pasti tak jadikan. Nah, itu seperti itu. Ya, untuk itu RK yang harus diikuti teman-teman, salah satu dari itu RKBE atau RK RKBE atau RK privat. Ada RK ruh juga. RK ruh itu untuk magnet rezeki dan untuk mengeluarkan karma-karma. Nah, itu bisa juga diikuti bareng juga bisa, ya, bareng juga bisa. Maksudnya bareng itu setelah 1 hari setelah ikut RKBE langsung ikut RK ruh, itu juga bagus karena itu satu kesatuan, ya, satu kesatuan. RK ruh itu tujuannya untuk magnet rezeki, teman-teman. Nah, magnet rezeki adalah ruh kita. Ruh kita itu mempunyai 2 sifat, ya. Sifatnya itu menghidupi dan untuk magnet rezeki. Ini kalau kotor karena dosa, karena karma, akhirnya apa yang terjadi? Tersendat-sendat rezeki kita. Bukti bahwa ruh itu magnet rezeki apa? Orang meninggal dunia, teman-teman. Orang meninggal dunia itu kalau dikasih uang 1 gebok gitu, seneng nggak? Nggak seneng. Ya, kenapa? Karena ruhnya sudah lepas. Nah, itu. Dan juga nanti di situ saya ajarkan untuk ilmu meraga sukma. Nah, meraga sukma ini untuk merubah nasib secara cepat, teman-teman. Jadi di RK Ruhnya saya ajarkan ilmu metode cara bagaimana meraga sukma untuk melancong ke masa depan, untuk merubah masa depannya. Itu kalau di bukunya Becoming Supernatural disebut dengan ilmu kuantum jam. Jadi kita melancong ke masa depan, merubah masa depannya teman-teman. Jadi 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, hidupnya seperti apa? Oh, ternyata kok gitu-gitu aja. Langsung masuk ke masa depan, langsung dirubah dengan kehendak kita. Itu ada ilmunya, teman-teman. Itu bisa dilihat seperti film itu Stand By Me. Itu jadi masa depan itu bisa dirubah, teman-teman, dengan cara spiritual. Itu ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya akhiri ya, kalau RK privat itu adanya cuma di 3 kota ya, teman-teman. Ada di Bali, di Kediri, dan di Jakarta. Yang lainnya, kota-kota yang lainnya itu RKBE saja ya, teman-teman. Kalau RK privat itu sudah otomatis ada RK ruhnya. Ya, sudah otomatis ada RK ruhnya. Tapi yang perlu hari ini teman-teman lakukan itu adalah yang perlu dilakukan adalah benar-benar mulai detik ini, jam ini, menit ini, hari ini juga menghindari sikap sifat partikel api supaya apa? Tidak bertambah banyak itu partikel apinya di dalam dirinya panjenengan, teman-teman. Nanti kalau sudah menghindari gitu ya, uang mau datang baru nanti ikut pelatihan RK untuk membersihkan partikel-partikel api yang sudah puluhan tahun di dalam dirinya teman-teman ini supaya hidupnya berkelimpahan, didatangi uang, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, teman-teman bahagia, keluarga juga bahagia. Nah, itu. Assalamualaikum, Mas. Oke, waalaikumsalam, Pak Selamat. Saya mau nanya, Mas. Ya. Saya kan alhamdulillah untuk puasa weton. Nah, puasa weton itu termasuk anak saya juga sudah saya ajarkan. Nah, saya ngambil dupa sama garam sama lilin. Ya. Nah, untuk lilinnya itu, Mas Yunus, yang perlu saya tanyakan, itu dinyalakan 24 jam apa hanya beberapa jam aja? Itu yang perlu saya tanyakan. Mulai itu, Pak, mulai puasa dinyalakan. 24 jam. Oh, 24 jam ya? Iya. Oke. Hanya itu aja sih, Mas. Ya, alhamdulillah saya sudah sering nonton YouTube sampean kurang lebih ada 1 tahun lah. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk puasa itu memang saya dari dulu juga sudah ada yang ngajari, tapi alhamdulillah sampean tambahin lagi lebih mantap lagi. Minta doanya, Mas. Siap. Matur nuwun, Mas. Siap, sama-sama. Oke, teman-teman ya, ketika teman-teman sudah mengikuti RK, itu akan dipandu selamanya kok. Akan dipandu selamanya sampai teman-teman di sini bosen dengan saya, gitu ya. Dan nanti ada pendalaman. Jadi habis pelatihan ada pendalaman ilmu RK-nya.
setelah itu nanti juga ada Zoom selamanya. Gitu ya. Itu seperti itu. Jadi panjenengan habis ikut pelatihan RK tidak dibiarkan tok, habis itu dibiarkan wis enggak ya. Jadi terus akan dibimbing selamanya melalui apa? WhatsApp ya kan? Apa namanya? WhatsApp itu apa? WA group ya kan? Terus melalui Zoom ya, melalui Zoom, terus juga ada live TikTok juga kan. Terutama Zoom itu khusus untuk teman-teman ini. Dan ya teman-teman nanti setelah mengikuti RK gitu ya, kok dalam waktu 4 bulan teman-teman belum merasakan ketenangan, belum merasakan kedamaian, belum merasakan kebahagiaan dan finansialnya belum berubah, silahkan nanti protes dan nanti bilang ke saya, pasti akan saya bimbing khusus untuk panjenengan. Tanya Mas Guru, tanya. Ya, oke. Silakan. Tanya Mas Guru, tanya. Silakan. Ye. Ya, saya Umar dari Seragen, Mas Guru. Ye, monggo Mas Umar. Ini masalah kehidupan saya yang dari dulu itu. Jangan masalah ya, Pak, nanti kata-kata jadi doa iya. Pak, perihal. Perihal ini kehidupan doa. saya dari dulu. Dari dulu saya tuh usaha itu sering gagal. Pertama itu, terus yang kedua itu kalau nggak gagal itu dihapusi wong ya, dihapusi terus, terus gitu. Nah terus saya melirik ke saudara saya. Saya kan punya saudara 4. Ada tiga saudara termasuk saya itu yang ceritanya itu sama seperti saya, itu dikarenakan nikahnya itu tidak direstui orang tua. Lah satu adik saya itu yang apa ya, yang dia itu dikatakan sukses lah sekarang ini, jadi juragan lah, udah sukses, udah punya ini enak berkecukupan lah. Itu satu yang direstui sama orang tua saya. Sedangkan saya bukan berarti saya itu selama hidup saya itu tidak mengikuti orang tua. Ini masalah jodoh itu sampai 5 lah Mas Guru. 5 itu saya, yang 4 itu mengikuti terus sama orang tua ya. Yang terakhir ini saya nekat gitu loh. Tapi akhirnya dia dikasih di apa ya? Secara tidak langsung itu mengatakan iya, tapi hatinya masih berat mungkin. Nah, dari situ mungkin pertanyaan saya, apakah restunya orang tua yang tidak 100% itu mempengaruhi rezeki saya? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, itu ada kata-kata gini, apa teman-teman saya ketika saya curhat gitu ngomong gini, umur kamu sekarang berapa? 40 lebih. Kalau 40 tahun itu, kalau sudah 40 tahun itu nggak ada harapan untuk mendapat kelimpahan, katanya gitu. Apakah itu benar Mas Guru? Itu saja pertanyaan. Nggak benar. Iya gitu Mas Guru. Kerso Pak. Jadi gini Pak. Ya. Yang jelas permasalahannya panjenengan itu ya di dalam RK itu ya. Ini nanti jam 9 selesai ya. Harusnya jam setengah 9 ya Mas. 1 jam tok sama Mas Farhan itu diberikan setengah jam tok ya, karena kita lebih ya. Nggak apa-apa. Nanti kita batasi jam 9 ya. Ya, nanti doanya saya kasih di terakhir ya. Jadi masalah manusia itu sebenarnya ada 3 Pak, sebenarnya. Yaitu emotional block, memory block, dan mental block. Emotional block itu apa sih? Emotional block itu meliputi sifat dan sikap Pak. Jadi sifat dan sikap kita itu yang menentukan nasib kita. Yang kedua memori. Nah ini yang dialami Mas Umar, mungkin juga teman-teman. Jadi ketika pernah ditipu, gitu kan, pernah ditipu, dan ketika awal kali ditipu itu kan rasanya pegel Pak, kecewa, mangkel Pak, dendam, betul? Nah, ketika rasa itu masih ada di dalam dirinya panjenengan akan terus terulang, tertipu lagi, dan tertipu lagi. Karena kita mempunyai medan elektromagnetik Pak. Karena panjenengan tidak mengeluarkan rasa pernah ditipu itu tadi dari dirinya Mas Umar, akhirnya itu akan terjadi lagi dan terjadi lagi dan terjadi lagi. Dan itu tidak akan pernah berhenti kalau memori bloknya tidak pernah dikeluarkan. Itu bahaya.
Bahaya. Ketika Mas Umar sudah bangun, tiba-tiba datangkan orang baik. Tiba-tiba ditipu lagi, jatuh lagi. Besok bangun lagi, didatangkan lagi orang baik. Kelihatannya baik, bukan orang baik. Kelihatannya baik, ternyata ditipu lagi, jatuh lagi. Yaitu terus akan seperti itu. Kenapa? Kita mempunyai medan elektromagnetik. Namanya magnetik itu menarik hal-hal yang sama. Ini tidak hanya berlaku pada orang yang tertipu ditipu, berlaku apa namanya memori block, Pak. Apa? Pernah disakiti orang, pernah disakiti saudara, itu akan terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi dan terulang lagi. Ya, gagal apa namanya usaha jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu juga karena memori block, Pak. Ya, jadi perlu itu rasa yang tersimpan di dalam dirinya panjenengan, ya apalagi sudah akhirnya mempunyai mindset, wah ini nanti gagal nek, wah ini nanti jangan-jangan gagal lagi kan gitu. Jadi memori blocknya itu juga yang harus dikeluarkan. Makanya nanti di RK itu nanti yang dibersihkan itu 3 ini Pak, emotional block, memory block, dan mental block. Nah itu. Ini kalau tidak dibersihkan Mas Umar dan teman-teman akan selalu terjadi dan terjadi lagi. Nah, itu seperti itu. Dan ini namanya, nah termasuk saya bilang restu gitu ya. Kalau urusan restu itu juga termasuk, Mas. Itu juga termasuk. Jadi ada hadis dalil ya. Al jannatu tahtal aqdamil ummahati kan gitu. Kesuksesan itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Itu juga masuk, Pak. Jadi intinya nanti itu ketika panjenengan muti RK akhirnya apa? Semuanya akan terbarui, akan terbaiki. Makanya apa? RKBE 360 derajat. Jadi ketika panjenengan membersihkan body energi, bodinya dengan energi, jadi dibersihkan dengan energi, otomatis kehidupannya kembali 360 derajat, kembali kepada manusia lagi, tapi manusia yang sudah berubah gitu loh. Nah itu maksud dari kata-kata 360 derajat. Jadi hidupnya teman-teman sudah tidak lagi seperti itu. Kalau kecemasan itu termasuk dari memori block, karena kecemasan itu berawal dari apa? Mengingat memori. Akhirnya apa? Akhirnya jadi cemas. Itu seperti itu. Begitu ya Mas Umar ya. Siap. Mas Yunus. Oke, mungkin ada satu lagi. Masih ada waktu 7 menit ini. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Gorontalo. Bentar. Siapa ini? Siapa dulu ini? Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Muhzunaizar. Pak Mo dulu, silakan. Mas Yunus mau tanya, ini di Semarang berarti RKBE sama RK Roh ya, 2 aja. Ya betul Pak. Kalau ikut langsung 2 bisa nggak, mumpung ada kesempatan di Semarang kan deket kayak gitu. Kalau langsung ikut, kan mumpung deket mau ikut langsung 2. Bisa. Memang harusnya ikut langsung 2 Pak. Raganya dibersihkan, ruhnya juga dibersihkan. Jamnya itu beda berarti enggak langsung. Jamnya beda Pak, pagi dan siang. Oke. Kalau bisa mumpung ada kesempatan deket lah, insya Allah ikut 2 nanti. Oke, betul Pak. Bisa langsung, karena kan pematerinya saya, jadi kan nggak mungkin berjalan bareng Pak. Otomatis kan gantian. Pagi sampai siang, siang sampai malam. Sore maksudnya, sekitar jam 6, jam 7-an. Itu seperti itu Pak. Udah itu aja. Berarti bisa ya Pak? Ya. Halo, bisa. Okay. Sangat bisa, silakan. Teman-teman, jika teman-teman yang jauh gitu ya, daripada ikut RKBE saja, langsung ikut RK Ruh juga bisa ya teman-teman. Ya oke. Silakan tadi, waalaikumsalam. Dari mana? Dari Gorontalo dulu. Oke, dari Gorontalo, monggo silakan. Mau nanya nih Pak. Untuk mengikuti RK
Gimana caranya? Apakah melalui jauh atau datang ke tempat sampean? Gimana, Pak Tadi Ustadz? sudah saya bilangkan Bapak ya. Mohon maaf, pelatihan RK ini tidak bisa online, Pak. Karena apa? Harus ketemu, Pak. Harus ketemu tatap muka, karena nanti ada praktek-praktek yang dimana ketika kita salah kata, salah arah hidup, salah gerak, salah energi, Pak. Jadi panjenengan bisa memilih hadir di tempat-tempat yang diadakan. Untuk bulan ini bisa hadir di Semarang atau Surabaya, Pak. Surabaya di akhir bulan ini, Pak. Begitu. Iya. Begitu, Pak. Sudah? Iya, iya. 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 Makasih. Siap. Ada yang lain? Masih ada waktu 6 menit. Saya bertanya, Mas Guru. Oke, silakan Mbak Pramiati, monggo. Dari Mas Dion, perkenalkan Mas Guru. Saya mau tanya itu tadi untuk mengikuti RK harus mencoba untuk tidak marah dan tidak mangkel. Itu secara teknis bagaimana caranya untuk bukan menghilangkan ya, mengurangi unsur api gitu ya. Ya aja mureng-mureng, ya aja pegel. Ya, tapi kadang kita nggak bisa menghindari sesuatu yang membuat kita ini misalkan kita ada sesuatu gitu yang membuat kita kalau gitu ya dan melo RK. Lah kan disuruh mengurangi dulu sebelum ikut RK. Enggak Mas, bukan begitu. Maksudnya sebelum teman-teman ya, mohon maaf, bagi yang pas-pasan belum ada dana gitu loh. Ya, bagi yang pas-pasan belum ada dana, sebelum ada dana supaya ada dana masuk gitu ya. Untuk mengikuti RK, sebelum mengikuti RK itu bisa mengurangi dulu lah. Cara mengurangi bagaimana? Ya wis diempet, lek nek wong ngelokne wis ngono. Lek dilokne diseneni iya wis ngono. Gak boleh balas berarti. Lah kalau panjenengan mau hidupnya banyak masalah ya dibalas ora apa-apa, disantet ya ora apa-apa. Tapi kan konsekuensi ditanggung penumpang. Ya. Jadi seperti itu. Segala apa? Segala sesuatu itu pasti akan kembali kepada diri kita. Gitu loh. Ya, ketika panjenengan marah gitu ya kan, marah dengan seseorang, panjenengan itu justru malah memberikan orang itu takdir uangnya panjenengan dipindah ke sana. Makanya Pak Ustadz pernah bilang apa? Jangan gibah, jangan nyakitin orang lain, nanti pahalamu dipindah. Betul lo nggak? Nah iya, gitu. Jadi triknya yo ndak ada triknya yo wis diempet, gak usah marah, ndak usah dibales. Masa panjenengan digemplang uang dibales gemplang. Ya enggak toh. Ya kan? Ya intinya didem-dem atine dhewe, sabar. Udah gitu aja. Karena gini, karena di dalam diri kita sudah terkadung, terlanjur sudah ada partikel api. Maunya kalau dirasani tonggo, gemes kudu bales ngono lho. Iya. Ya kan? Jadi seperti itu ya, Mbak ya. Jadi ya mau nggak mau menang lah. Ya gitu ya. Memang nggak enak memang. Kalau sudah seperti itu wes nggak enak. Kudu kepengen menunjukkan validasi aja gitu loh. Ya. Jadi itu nggak penting sebenarnya ya. Justru apa? Justru kita tunjukkan kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita lebih bisa wow dalam urusan finansial kan gitu. Karena mau dikapak-kapak kan yang namanya uang dan kekayaan itu dari partikel tanah gitu loh. Ya. Berarti partikel tanah berarti kan dikasih apapun diterima ya, karena ya kita harus seperti laut. Laut itu diberikan sampah apapun, dilimbah apapun akan tetap bersih. Ya gitu. Tenang aja kok, panjenengan nanti kalau sudah mengikuti RK gitu ya, menjalankan 1, 2, 3 hari,
itu nanti ada tetangga, we anjing lo, gak apa-apa, tenang, santai, wes gak iso marah panjenengan nanti. Lu serius? Dan ingat loh, ya, innallaha ma'asobirin loh. Orang-orang yang tidak marah itu, yang sabar itu pasti bersama Tuhan loh. Lelek panjenengan sukanya marah-marah bersama kodam jin loh. Ayo pilih mana? Oke? Oke ya teman-teman, ya. Coba tangannya ditaruh di depan kamera semua. Seperti ini. Nanti setelah saya selesai mengsabdakan, ya, diterima energinya, habis itu diraukan ke muka sambil ditarik nafasnya. Terus ditarik ke belakang seperti ini. Gitu ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Oke, silakan kedua tangannya ditaruh di depan kamera. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berdoa dan saya bersabda untuk semuanya yang mengikuti Zoom ini sudah berkelimpahan uang-uangnya dan sudah mengikuti RKBE, RKRU, RK Privat, RK Laku dan semua program-program RK yang lainnya dan sudah diberikan kebahagiaan, kelancaran, kedamaian terjadi sekarang juga dengan cepat ajaib. Amin. Silakan ditaruh di muka. Tarik nafasnya dan ditarik ke belakang. Oke ya. Oke teman-teman ya. Ya, RK itu tidak hanya untuk orang yang muslim saja ya teman-teman. Untuk yang non muslim juga bisa ya, bisa. Bukan berarti yang tadi saya itu dalil-dalil terus itu oh berarti RK untuk Islam saja, enggak ya teman-teman. Untuk semua agama, enggak beragama pun enggak apa-apa. Kafir pun juga enggak apa-apa. Sesat pun juga enggak apa-apa. Selama panjenengan makhluknya Tuhan dan itu manusia tetap kita terima. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah dari saya, baik kata-kata saya, ucapan saya, ya silahkan, saya mohon dimaafkan. Dan kira-kira teman-teman setelah mengetahui penjelasan saya seperti itu, kira-kira siap mengikuti RK nggak? Ya mau Mas Yunus. Siap. Oke, pasti kita berjumpa dan pasti kita bertemu dan pasti semuanya hidupnya berubah berkelimpahan uang-uangnya. Ya. Amin. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Om santi Om. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.